Shalom adik-adik. Halo. Shalom, Kak. Kabar adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Ya, Tuhan kita memang maha dahsyat. Tuhan kita memang maha baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita sampai Dia mengorbankan dirinya di atas mana? Kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia sudah berkorban bagi kita, yuk adik-adik jadilah anak yang setia kepada Tuhan, rajin beribadah, ya, rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin apa lagi? Berdoa, ya. Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, karena ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar, di kayu yang kasar, diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, itu ku ingat cintanya Tuhan, dan ku jatuh Yuk adik-adik semua kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, di mana di bulan Mei ini Tuhan kami merayakan, kami memperingati dari hari kematian-Mu Tuhan sebagai Jumat Agung untuk mengingatkan kami Tuhan betapa pengorbanan-Mu sungguh besar terhadap kami semua anak-anak-Mu. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau mengorbankan nyawa-Mu, Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan, darah-Mu yang telah tercurah, Tuhan, dan tubuh-Mu, Tuhan, yang terpecah-pecah, oleh karena Tuhan, Engkau merelakan nyawa-Mu bagi kami semua untuk menebus dosa kami semua. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas semuanya itu. Bapa yang baik, sebagai ungkapan syukur kami,
Karena Engkau telah mati bagi kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Kalau kami mungkin Tuhan saat-saat ini kami mungkin sering Tuhan tidak ada di dalam ibadah Zoom sekolah minggu Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami Tuhan mau Tuhan menjadi anak-anak yang lebih setia lagi kepada Tuhan, karena Engkau terlebih setia, terlebih dahulu Tuhan setia kepada kami. Untuk itu kami jadikan kami Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang mencintai Tuhan, dan anak-anak yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kami percaya Tuhan, kuasa daripada Roh-Mu yang kudus yang akan campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kalau Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita semua. Nah, adik-adik, waktu itu pagi-pagi setelah Tuhan Yesus dikuburkan, adik-adik, pada hari keberapa adik-adik Tuhan Yesus bangkit? Hari ketiga. Betul. Nah, pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kuburnya Tuhan Yesus dan melihat batu itu sudah terguling dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Berarti itu menandakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk adik-adik, Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Allah bangkit. Anak Allah, Yesus namanya. Semangat ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada Tidak ada hari suaranya. sebab Dia hidup. Tak gentar, karena apa adik-adik? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, untuk adik-adik yang ingin mempersembahkan persembahan adik-adik untuk Tuhan Yesus, bisa ditransfer ke rekening 687-145-3311 atas nama Kak Stefani, Bank BCA. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut lagi adik-adik ya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita percaya bahwa musuh-musuhnya Tuhan Yesus itu sudah dikalahkan adik-adik, dan kita menang. Siapa yang percaya kalau kita sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke, kakak jadi juga adik-adik semua. Kita percaya bahwa kita telah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian, Allah bangkit, kesenaklah musuhnya. Tangan adik, tangan ya. Allah
bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tuhan bangkit, terseraklah musuhnya. Tuhan bangkit, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Oh, kudus. Oh, kudus. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, hari ini kakak mohon maaf tidak ada kesaksian, ya, tetapi kita mau lihat pengumuman lomba Paskah menghias telur domba Paskah. Oke, adik-adik, siapa yang mau melihat siapa yang akan menjadi pemenangnya? Angkat tangan. Iya, kita mau lihat ya siapa yang menjadi pemenang lomba hias telur domba Paskah pada minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya adik-adik ya. Oke, yuk Kak, bisa di-share? Oke, yang pertama ini adalah peserta kita dari Alvin. Terima kasih Alvin. Tuh lihat ya. Oke, hebat. Oke, lanjut Kak. Yang kedua ada Anet ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Anet. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa ya. Oke, yang ketiga ada Angelo. Wah, hebat Angelo. Buat sendiri Angelo ya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tepuk tangan buat Angelo. Oke, lalu selanjutnya Kak. Ada Chelsea dan Nathanael. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Chelsea dan Nathanael. Oke, lanjut ya. Ada Emogen. Oke, sip. Bagus Emogen. Tuhan Yesus berkati. Oke, tepuk tangan buat Emogen. Lanjut. Ada Gabe. Yeay, terima kasih Gabe. Tuhan Yesus berkati ya. Good. Oke. Lanjut Kak, Gabriel dan Gabriel. Oke, luar biasa ya adik-adik. Masih kecil udah bisa hias telur Paskah. Tuhan Yesus berkati Gabriel dan Gabriel. Oke, lanjut Kak. Lanjut, ada Johan dan Mario. Wah, luar biasa. Ini adalah perjuangan yang cukup luar biasa nih adik-adik. Ada 2 domba Paskahnya, ada rumahnya, ada kandangnya ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Hebat, Johan, Mario. Lanjut Kak. Iya, ini dari Michelle, persembahan dari Michelle. Ya, domba Paskahnya ya, bersama dengan mamanya. Terima kasih Michelle. Bagus Michelle. Oke, lanjut. Ini ada Moses. Wah, Moses luar biasa nih ya. Sama papa mamanya ya, kerjasama untuk bisa hias telur domba Paskah. Terima kasih Moses yang baik. Oke, sip, good. Oke, lanjut Kak. Wah, Queen mengerjakannya sendiri. Bagus. Queen lucu ya adik-adik. Adik-adik domba Paskahnya sudah dihias oleh Queen. Terima kasih hasilnya bagus Queen. Oke lanjut Kak. Ya ini dari persembahan dari Rio, Asila dan Ivana. Wah bagus ya adik-adik. Luar biasa nih adik kita gini ya. Wah hebat. Terima kasih Rio, Asila, Ivana. Tuhan Yesus berkati.
Oke, lanjut. Ini adalah dari Tia, ya. Oke, Tia juga mengerjakannya sendiri. Ada 2 ya, domba Paskahnya. Terima kasih, Tia. Good. Oke, lanjut, Kak. Ya, ini adalah Yosua dan Noel. Wah, luar biasa ya, adik kakak ini sudah mengerjakan domba Paskahnya dengan baik. Good, Yosua dan Noel. Nah, adik-adik, ada pesertanya berarti ada 14 orang, yaitu Alvin, Anet, Angelo, Chelsea, Nathanael, Emogen, Gabe, Gabrian, dan Gabriel. Lanjut, Kak. Lalu Johan Mario, Michelle, Moses, Queen, Dio, Asila, dan Ivana, Tia, Yosua, dan Noel. Jumlahnya ada 14 keluarga. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Dan pemenangnya adalah Eng Ing Eng. 1, 2, 3. Siapa itu? Iya. Pemenang pertama adalah didapat oleh Chelsea dan Nathanael. Tepuk tangan. Nilainya itu adalah 790, adik-adik, luar biasa. Lalu yang kedua itu pemenangnya adalah Rio, Asila, dan Ivana. Yeay. Ya, dengan mendapatkan nilai 761, adik-adik, luar biasa. Lalu pemenang ketiga dari keluarga Michelle, ya, tepuk tangan buat Michelle, dengan nilai 757. Tuhan Yesus berkati. Oke, yang keempat itu dari keluarga Moses, ya. Oke, tepuk tangan buat Moses. Moses mendapatkan nilai 749. Oke, dua keluarga lagi itu dari Johan dan Mario. Tepuk tangan. Ya, Johan dan Mario itu mendapatkan nilai 746, adik-adik. Oke, luar biasa. Dan terakhir itu dari keluarga Gabi. Gabi mendapatkan nilai 725, ya. Jadi totalnya adalah 6 keluarga. Tepuk tangan dan selamat untuk adik-adik yang menang dalam lomba menghias telur Paskah. Tapi jangan berkecil hati untuk adik-adik yang belum menang, karena masih banyak kesempatan lomba di lomba-lomba berikutnya. Karena dalam perlombaan itu pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Nggak boleh patah semangat. Karena semuanya itu nilainya bagus, adik-adik. Nggak ada yang dapat nilai 500, semuanya rata-rata 700 kalau nggak salah. Ya, oke. Selamat untuk pemenang. Dalam minggu depan akan diterima hadiahnya ya. Oke, Kak. Oke adik-adik, selain dari sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu juga ada lomba Paskah adik-adik. Nah, pesertanya itu ada 5 orang adik-adik. Berikut pesertanya. Yang pertama adalah Kak Alex. Tepuk tangan. Yang kedua adalah Kak Catherine. Ya. Oke, ini punya Kak Catherine. Yuk, beri tepuk tangan buat Kak Catherine. Yang ketiga punya Kak Ica. Yuk, beri tepuk tangan buat Kak Ica. Yang keempat punya Kak Novi. Tepuk tangan. Yang terakhir punya Kak Stefani. Dan kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberi penilaian buat kakak-kakak sekolah minggu. Kemarin kakak minta tolong anak kelas sedang sampai kelas tunas remaja. Terima kasih adik-adik untuk penilaiannya. Dan pemenangnya adalah Kak Stefani. Yeay, dengan 735. Beri tepuk tangan buat Kak Stefani. Terima kasih adik-adik. Oke, ya, semuanya sudah sukacita ya. Selamat untuk adik-adik dan juga kakak sekolah minggu yang menjadi pemenangnya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Yuk adik-adik, Kak, ada pengumuman untuk ulang tahun? Iya Kak, bentar. Oke.
Adik-adik, kita akan melihat siapa yang berulang tahun di bulan April ya. Oke, di sini ada Noel 6 April, Glorio 15 April, Renata 21 April, Audrey 24 April, Gabrian 24 April, Syahna 26 April, dan Viola 28 April. Yeay! Kakak sekolah minggu dan adik-adik teman-teman kalian mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun ya di bulan April. Semoga menjadi anak-anak yang setia, makin setia sama Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan Yesus, makin rajin ibadah sekolah minggu ya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tadi kita mau dengar firman Tuhan, kata kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan kami terima dari kakak-kakak kami. Kami minta Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami supaya firman yang disampaikan tidak terbuang begitu saja Tuhan, tetapi firman itu bisa kami simpan di dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kakak kami untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Aman, Kak. Aman ya. Muka 100%, Kak. Saya Saya udah 100%, Kak. Cuma masih pakai jaga itu. Masih 50%. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya 90%, Kak. Tapi yang udah masuk tetap jaga-jaga ya. Kak. Harus hati-hati. Kan masih masa pandemi. Kalau aku sih udah masuk semua dari SMP sampai SD, Kak. Sampai TK, Kak. Kamu di mana emang Bintang itunya sekolahnya? Dekat kok, Kak. Sekolah aku dari sini. Iya, nama sekolahnya apa? 15 menit doang, Kak. Nama sekolahnya apa? SD Immanuel Victory, Kak. Oh, Immanuel. Oke, shalom adik-adik. Kita mulai ya. Firman Tuhan hari ini. Kak Alex. Kalek lanjut. Oke, boleh teman-teman boleh mute dulu ya. Pak. Sembari menunggu Kalek share screen. Sebentar. Oke, puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik. Semua udah sibuk dengan sekolahnya, dengan pendidikannya, nggak ada kurang satu apapun ya. Sehingga kita bisa mengucap syukur sama Tuhan ibadah hari ini. Nah, adik-adik, Kalek mau undang teman-teman, adik-adik dulu di sini supaya siapin Alkitabnya. Nanti kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa lebih awal menyiapkan Alkitabnya. Sehingga nanti kalau baca ayat, meskipun ada di slide, tetap Alkitabnya kita punya. Dipegang di tangan ya. Oke, kita mulai aja firman Tuhan pagi ini. Temanya sepanjang bulan ini masih Aku bebas. tentang Tuhan Yesus keren. Yaitu kita fokus tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kematian di kayu salib, terus bangkit, dan itu satu bentuk apa ya namanya, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita sampai hari ini. Jadi jangan ragu-ragu kalau ikut Tuhan, dan jangan khawatir tentang masa depan, tentang kondisi yang adik-adik terima. Nah, Kalek harap dengan firman Tuhan hari ini, dengan judul yang udah disiapkan oleh kakak-kakak yang ada, adik-adik semakin teguh, semakin mengasihi Tuhan dengan luar biasa tentunya. Nah, firman Tuhan hari ini, Kalek dan kakak-kakak yang lain sudah siapkan, berbicara tentang judulnya Aku Bebas. Oke. Nah, aku bebas adik-adik. Jadi kalau aku bebas ini,
semua pasti udah punya gambarannya. Kalau misalnya bebas itu berarti boleh berbicara, boleh melakukan sesuatu, boleh berbuat sesuatu, berkarya sesuatu, benar nggak? Atau ada yang berpikir di sini masih belum bebas? Coba, siapa di antara kalian, adik-adik yang di sini hadir, yang masih berpikir, aku belum bebas, Kak? Gitu. Aku masih di rumah aja, nggak boleh sekolah. Aku masih pulang sekolah, masih harus pulang aja, Kak, nggak boleh main. Atau Kak, aku belajar mulu, Kak, aku nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi seolah-olah itu bukan disebut kebebasan. Ada yang seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita sama-sama belajar apa sih bebas yang kakak-kakak maksud pagi hari ini. Oke, adik-adik. Nah, Kak Alek mau kasih sesuatu ya. Ini satu quote yang Kak Alek siapin untuk kita semua, berhubung dengan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Jadi, seorang tokoh, Peter Marshall, berkata seperti ini. Bebas menurut dia, yaitu semoga kita menganggap kebebasan bukan sebagai hak untuk melakukan apa yang kita inginkan adik-adik, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang benar ya adik-adik. Alek harap adik-adik punya pola pikir, punya mindset, punya sesuatu ke depan setelah firman Tuhan. Lagi-lagi Alek mengundang adik-adik harus punya yang baru. Jadi bebas itu bukan berarti berantakan atau sembrono atau asal-asalan atau suka-suka, tetapi kesempatan untuk melakukan apa yang benar. Kenapa kita belajar firman Tuhan hari ini adalah, nah ini dia. Kenapa kita bahas tentang tema bebas? Karena kalau kita, Kak Alek nanya ke kita semua, kenapa sih Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua? Nah, kenapa? Apa karena Allah itu Maha baik? Atau buat mengampuni bagi Tuhan Yesus itu nggak repot? Coba adik-adik renungkan di sini ya. Kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua? Oke, jadi tetap perhatikan firman Tuhannya. Nah, Kak Alek mau kasih ilustrasi seperti ini. Jadi, ada kisah seorang raja bijaksana nih adik-adik. Ia mengeluarkan peraturan di daerahnya, di kerajaannya, barang siapa yang mencuri akan dihukum 50 kali cambukan. Tak lama kemudian, raja dilaporin nih bahwa terjadi banyak pencurian. Dengan marah, raja memerintahkan prajuritnya untuk mencari itu. Lucu ya, setelah dibuat ketetapan, dibuat undang-undang, malah ada kejadian yang salah, yaitu pencurian ya. Nah, diselidiki, cari waktu demi waktu, hari demi hari, semua prajurit mencari siapa sih yang mencuri di kerajaan itu. Gitu. Padahal 50 kali cambukan loh adik-adik. Nah, dan ternyata, wah, yang ngambil itu adik-adik bukan sembarangan orang, melainkan anaknya raja satu-satunya. Wah, kira-kira kalau adik-adik di posisi sebagai raja, bingung nggak? Panik nggak? Kaget nggak? Gitu. Nah, Bingung nggak? di saat itu pun raja lihat, meskipun gambarnya sederhana, kelihatan ya raja mengkerut gitu. Loh, kok anak saya gitu? Nah, raja bingung, raja takut, raja sedih, tapi sekaligus raja marah. Kenapa yang melakukan kejahatan itu anaknya raja satu-satunya? Nah, sebagai raja yang kasih, raja mengasihi anaknya nih dan ingin mengampuninya. Tetapi adik-adik harus perhatikan. Tetapi bila raja mengampuninya, rakyat akan protes. Setuju nggak? Rakyat akan demo, ya gitu kan? Rakyat akan marah-marah nih sama raja.
karena menganggap tidak adil. Sebaliknya, kalau raja bertindak adil dan menghukum anaknya yang masih kecil itu, ya kan? Biasanya anak-anak ya masih yang buat nakal ya. Nah, kalau raja berbuat adil dengan mencambuk anaknya sampai 50 kali, kira-kira apa yang terjadi sama anak itu? Meninggal, Kak. Oke. Thank you ya buat semua yang nyimak. Nah, pasti anak itu meninggal. Masih kecil, 50 kali cambukan, dan teman-teman tahu ya, cambukan itu seperti apa ya. Siapa yang di sini kalau dihukum guru atau dihukum papa mamanya, ada yang masih pakai penggaris atau hal yang lain? Kalian pernah ngalamin ya? Itu Saya sakit pernah, banget. Kak. Itu sakit banget, dipukul di betis ya kan, di betis, di tangan nih kalau kukunya panjang, perih. Sakitnya tuh bukan hanya di sini, tapi di sini nih. Tetapi ini cambuknya 50 kali di badan adik-adik. Nah, raja mempunyai masalah yang besar adik-adik. Namun, luar biasanya yang kita ketahui bersama, karena raja ini bijaksana, raja mau berbuat adil sama rakyatnya. Tetapi raja juga harus berbuat adil sama anaknya nih adik-adik. Sebagai raja yang adil, raja memutuskan hukuman tetap dijalankan. Tetapi sebagai raja yang kasih, raja mengorbankan dirinya untuk menjalani hukuman anaknya dengan menerima 50 kali cambukan. Yang kayak tadi kita bahas ya, pasti kalau mencambuk, kalau menghukum orang, nggak kayak di toel gitu. 1, 2 gitu, enggak ya, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin seperti itu adik-adik. Pasti sambil kesel mukul. 2, 1, 2, ya kan? Itu bayangin sesakit apa, sesedih apa gitu kan. Raja harus menerima hukuman akibat perbuatan anaknya. Sampai 50 kali cambukan adik-adik. Nah, kalau dari cerita ini, kita bisa bayangkan betapa besar kasih Tuhan Yesus sama hidup kita nih. Yang begitu luar biasa, yang kita bisa ingat, kita bisa rayain, bahkan kita bisa nikmatin bukan akibat ya, karena apa yang Tuhan lakukan sama hidup kita. Betapa besar kasih Tuhan sama hidup kita. Dia pengen kita semua tuh nggak dihukum. Seperti contoh dari cerita yang Kak Alex maksud. Kira-kira kalau kita di posisi anak raja, dengan peraturan seperti itu, dengan hukuman yang nyata, apakah kita masih tetap mau gitu berbuat hal yang salah dengan berpikir dengan jalan seneng-seneng gini, biarin aja ntar papaku yang dicambuk gitu, biarin aja aku nakal lagi, biarin aja aku ngomong yang kasar lagi, biarin aja aku bersikap malas-malasan lagi, kan ada papa, kan ada Tuhan Yesus yang menerima hukuman saya. Apakah kita seperti itu adik-adik? Kaleb sih berharap, percaya adik-adik nggak akan melakukan hal yang sama lagi. Kenapa? Karena sungguh sangat-sangat menyakitkan, sungguh sangat-sangat hal yang menyedihkan gitu buat Tuhan Yesus, buat kita semua kalau kita masih berbuat hal yang salah. Ya, setuju ya? Nah, akhirnya disingkat cerita, anak ini pun senang kalau dia nggak dihukum, tetapi dia akhirnya berjanji sama bapaknya, sama raja, bahwa ketika dia sudah tidak menerima hukuman, dia sudah merasa bebas dari cambukan itu, dia akhirnya berlaku baik sebagai anak seorang raja. Nah, sama kan seperti kita adik-adik, yang hari ini kita punya predikat anak raja, ya kan? Ada lagunya ya, ada lagunya. Ada yang ingat lagunya seperti apa?
Lagu sekolah minggu, Aku Anak Raja kayak gimana lagunya? Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oke, thank you ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya sikap seorang anak raja, kita harus sungguh-sungguh sebagai anak raja. Kalau waktu-waktu lalu kalian pernah cerita gimana seorang putri raja di Eropa dari kecil sampai besar punya sikap yang luar biasa. Nah, kita mau seperti itu. Itu anak raja di dunia. Dan seharusnya anak raja yang di surga, yang maha tinggi, harusnya punya sikap jauh lebih baik anak raja di dunia. Jangan sampai nih, ada bercandaannya kayak begini. Kalek sering kali-kali, kadang-kadang bercanda sama kakak-kakak, sama teman-teman yang lain. Aku anak raja, engkau pembantunya, kita semua bukan anak raja. Nah gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya, tapi aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oke? Kalau Tuhan bilang kita anak raja, anak kesayangannya, anak yang dikasihnya, berarti kita harus punya konsep mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, Allah itu maha bijaksana adik-adik. Di dalam kebijaksanaannya terdapat keadilannya. Setuju ya? Makanya ketika Allah berfirman, tetapi pohon yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maka manusia harus menanggung akibat kesalahan yang mereka lakukan. Nih, contoh yang sangat-sangat jelas dari ilustrasi yang kita lakukan. Seperti sarung tinju. Ada namanya kasih Tuhan, ada namanya keadilannya Tuhan. Nah, kira-kira itu satu pasangan yang cocok atau pasangan yang tidak cocok? Itu persamaan atau perbedaan adik-adik? Kira-kira bisa jalan bersamaan nggak? Pasti sangat sulit ya. Makanya yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus adik-adik. Dengan gambar ini, Kaleb pengen nih adik-adik merenungkan. Wah, ternyata di dalam hatinya Tuhan itu seperti ini loh. Bergelut gitu. Berjuang. Adik-adik, dengan lihat gambar sarung tinju ini, apa yang adik-adik lihat? Dan apa yang adik-adik pahami? Seperti inilah pikiran Tuhan Yesus tentang kita. Kalau kita berbuat salah. Gitu. Harus dihukum, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Maka yang seharusnya digambar seperti ini nih, kita menanggung dosa adik-adik. Ya kalau digambar contohnya mungkin kita ngangkat beban yang berat ya, batu yang besar. Tapi seandainya benar, kita harus tanggung ini. Ada yang sanggup tiap hari kayak kura-kura gendong dosanya kemana-mana seberat ini, sampai nggak bisa jalan, nggak bisa lari, hanya bisa merayap, gitu kan? Ada yang sanggup, Kaleb pasti nggak sanggup. Makanya firman Tuhan katakan kayak gini. Dalam kebijaksanaannya, Allah tidak akan berkata, Adam, Hawa, oleh karena aku mengasihi kalian, maka aku mengampuni kalian. Kalian tidak akan mengalami kematian. Tuhan nggak akan berkata seperti itu, teman-teman. Ke dalam bijaksanaannya Tuhan. Tetapi Allah berkata demikian, jika Allah berkata demikian, teman-teman, maka seperti ilustrasi tadi, Tuhan melanggar apa yang sudah difirmankannya. Manusia tetap mengalami kematian. Benar? Setuju nggak? Dari cerita Adam dan Hawa di firman Tuhan sampai terjadi saat ini dalam kehidupan kita, ada namanya kematian. Itu semua akibat dosa yang mereka lakukan dan kita tanggung hari ini. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati buat dosa kita, tetapi resikonya tetap kita tanggung, yaitu kematian. Manusia mau tidak mau harus hidup dalam hukuman atau murkanya Tuhan. Jadi adik-adik harus pahami nih.
Kalau berbicara tentang bebas, itu bebasnya seperti apa? Itu kenapa kita bisa bebas? Pasti ada sebabnya, yaitu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Benar atau tidak? Benar kan? Gitu. Nah, makanya Kak Alek bikin catatan di sini. Bukankah kita yang harus demikian menanggung beban dosa dalam hidup ini? Kira-kira mungkin ada yang nanya di rumah, Kak, apa alasannya? Aku kan masih kecil, aku belum berbuat dosa. Justru sebelum kita berbuat dosa, kita udah ada dosa adik-adik. Jadi kalau Kak Alek bilang, apakah alasannya? Ada yang nanya kayak gitu, Kak Alek bilang, banyak. Oke? Banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Yang makanya Tuhan Yesus harus bereskan. Makanya Tuhan Yesus harus selesaikan. Harus gantikan, seperti cerita tadi, gantikan kita, adik-adik. Supaya kita punya konsep hidup yang benar, pikiran yang benar, tentang arti bebas. Oke, di dalam kebijaksanaannya Tuhan, adik-adik, terdapat kasih Tuhan ya, yang tadi kita udah bahas ada kasih Tuhan. Dia tidak mau manusia hidup di bawah kuasa dosa. Harus ada seorang tak berdosa yang menerima hukuman kematian seperti manusia berdosa, sebagai tebusan supaya semua manusia tidak lagi di bawah hukum dosa. Jalan satu-satunya adalah Allah sendiri turun menjadi manusia, ya, turun menjadi manusia untuk sama seperti kita, namun tidak hidup di bawah hukuman dosa, ya kan? Karena Tuhan kita tidak berbuat dosa. Makanya Dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa kita yang besar tadi tuh, seperti gambar yang ada di layar. Seolah-olah Tuhan adalah pendosa sama seperti kita, untuk menjadi tebusan bagi semua orang adik-adik. Nah, ini yang Tuhan lakukan sempurna. Bahkan dalam firman-Nya Tuhan katakan, semua sudah selesai. Semua sudah Tuhan kerjakan. Semua sudah Tuhan ambil alih dari kehidupan kita. Segala hal yang salah, segala hal yang kurang, segala hal yang nggak berkenan, sudah Tuhan pikul hingga di kayu salib. Dia mengadakan sarana yang menjadi bukti kuat bahwa manusia diampuni dosanya. Sarana itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus inilah semua manusia tidak lagi berada dalam murkanya Tuhan. Tidak lagi harus dihukum, tidak lagi harus dicambuk, tidak lagi harus berjalan menuju kekekalan neraka. Siapa yang di sini dengan bangga, Kak Alek, saya adalah orang pertama yang pengen masuk neraka? Ada? Angkat tangan atau tunjuk temannya? Ya, jangan ya. Kak Alek pun nggak mau. Nggak ada ya. Siapa yang di sini kalau lagi pegang panas atau lagi pasang lilin, seneng mainin apinya? Dingin kah? Dingin, enak? Wow, kayak debus ya kan? Debus apinya kayak gini. Nggak ada ya. Kenapa? Karena panas banget. Itu lilin yang ada di dunia. Itu api yang kecil ada di dunia. Bagaimana tentang api neraka yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang nggak percaya, bagi orang-orang yang nggak taat. Oke. Ada yang bantu Kak Alek baca Efesus 1 ayat 7? Saya Kak. Silakan. Queen. Oke, silakan. Queen. Oke. Efesus 1 ayat 7 bilang gini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke. Efesus 1 ayat 7 jelas-jelas menerangkan, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya adik-adik. Jadi
kalau Tuhan Yesus mati buat kita, walaupun cuma-cuma, itu semua karena kasih karunia. Bukan karena oma opa kita Kristen, bukan karena oma opa papa mama kita pendeta, pelayan Tuhan, gitu ya. Tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan dari awal sampai hari ini, sampai masa depan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, di Galatia 5 ayat 13, Kaleb bacain ya. Kaleb bacain. Boleh di-mute dulu, sorry. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, adik-adik, ini arti bebas yang kita pelajari pagi hari ini. Sama seperti di awal, di kata-kata bijak yang kita baca di awal. Jadi kalau kita bebas, kalau kita merdeka, bukan kesempatan untuk kita malas-malesan, bukan kesempatan kita untuk tunda-tunda, bukan kesempatan untuk kita ngatain orang, sombong, ya kan, pamer. Tetapi bebas kemerdekaan yang kita terima, kita pakai untuk melayani seorang akan yang lain. Maksudnya apa, Kak? Ya kalau kita bisa bangun pagi, beresin kamar, bantuin mama, jaga adik yang punya adik. Kalau ada PR jangan ditunda. Walaupun tidak ulangan harus tetap belajar, ya kan? Kalau punya baju habis pakai, rapikan. Kalau mau dicuci, simpan ke belakang. Jangan taruh di lantai, diinjek-injek, berantakan, ya kan? Kalau rumah lihat kotor, bantu sapu pel. Kalau teman-teman punya waktu nanti ke depan, di gereja ada pelayanan, bantu hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak, kayak Kak Alek, Kak Flori, Kak Dede, ya kan? Kak Catherine, pelayanan, gitu. Jadi kebebasan yang kita dapat, kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani seseorang yang lain oleh karena kasih. Nah, terus apa hubungannya dengan kita hari ini? Ya seperti ilustrasi kita di atas tadi, adik-adik. Adik-adik, dengan kebebasan yang Tuhan kasih, adik-adik mau menjaga sikapnya, perilaku, perkataan, sehingga lagi-lagi nih, Kalek mau ingatkan lagi, apa yang kita lakukan, orang lihat, oh anak Tuhan Yesus seperti ini toh. Oh, anak yang sekolah minggu bangun pagi-pagi seperti ini. Jadi semua orang melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita, adik-adik. Jangan sampai nih, ketika kita ngomong kosor, bohong, memfitnah teman, berbuat jahat, terus ada orang begini. Mungkin dulu ada yang pernah melakukan hal yang salah, sehingga ada orang ngomong kayak gini, ih, kok anak sekolah minggu kayak gitu ya? Nggak denger-dengeran orang tua. Kok orang Kristen kayak gitu ya? Nah, biasanya tuh, lagi-lagi, kita yang buat salah, Tuhan Yesus yang dihina. Okay? Nah, kita balik sekarang, kita balik. Kita buat benar, Tuhan Yesus yang dipuji. Oke? Kita harus balik seperti itu. Supaya bukti kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita perbuat, Tuhan Yesus disenangkan, adik-adik. Setuju ya? Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik punya lagi-lagi punya pemikiran yang benar tentang arti bebas, mengasihi Tuhan, tidak lagi main-main, tidak lagi tunda-tunda, tidak lagi berbuat salah tentang apa yang adik-adik udah terima dalam hidup ini dari Tuhan Yesus. Alexi percaya, semakin besarnya badan kita, semakin banyak ya pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus, semakin besar pula kasih kita sama Tuhan. Semakin besar pula kerinduan kita untuk melayani papa, melayani mama, untuk melayani keluarga, terlebih melayani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Oke. Oke, Kalek lupa. Ayat hafalannya yang tadi ya adik-adik ya. Galatia 5 ayat 13. Sorry. Kalek tutup. Yang tadi yang masih pegang Alkitabnya, Itu tolong lagi. dicatat ya. Itu lagi. Berarti biar hatam ya, biar hatam. biar ingat gitu, oke. Galatia 5 ayat 13, oke. Nanti Kak Ale, Kak Dede, Kak Flori, Kak Catherine tunggu. Galatia 5 ayat berapa, Kak? Galatia 5 ayat 13. Oke. Kita apa namanya? Sorry. Kita doa dulu. Pertanyaan. Sebelum 3 pertanyaan. Kalian Ya, lihat Kak. contekan soalnya. Oke. Kita berdoa dulu ya, teman-teman. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami belajar kembali tentang firman Tuhan, tentang kebebasan yang kami terima. Biarlah apa yang kami terima dari Tuhan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang tetap setia, yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami tutup kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, 3 pertanyaan guys. Siap-siap, kali buka contekannya dulu ya. Nah, dari firman Tuhan minggu lalu, siapa yang mengajarkan firman Tuhan minggu lalu? Oke. Ini baru pemanasan ya, baru pemanasan. Yang pasti jawabannya pasti semua setuju Kak Flori ya. Oke, nah dari materinya Kak Flori udah sampaikan. Oke, boleh lower your hand. Oke. Pertanyaannya, salib mempunyai pesan penting buat kita. Sebutkan salah satu dari 3 pesan salib. Kakak Chelsea, mantap. Chelsea. Iya, Kakak Chelsea silakan. Kasih Satu kepada pesan. manusia, Gimana, maaf? kasih kepada sesama manusia. Oke. Ya, aku pernah Saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Benar ya, Kak Flor? Oke. Thank you, Kak Chelsea. Oke. Pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua, siap-siap. Apa ayat hafalan minggu lalu? Kakak Johan, Abang Johan, silakan dibaca, silakan disampaikan. Ayat hafalan minggu lalu. Yang lain tuh, yang lain langsung buka-buka tuh. Langsung buka-buka catatannya tuh. Ayo cepetan Abang Johan, harus benar. Bukan. Abang Johan, ayat hafalan minggu lalu. 1, Bentar Kak lagi. 2, 3. Oke. Tadi siapa Kapolri kedua? Kalian nggak perhatiin. Ada Bintang. Bintang. Open nih kamera. Open kamera Bintang. Oke. Apa ayat hafalan minggu lalu? 1 Korintus 6 ayat 20, Kak. Men. Yang bunyinya. What? Yang bunyinya aku nggak hafal, Kak, cuma itu doang. Oke, diterima. Kak Florida senyum-senyum tuh. Diterima ya guys. Oke, thank you Bintang. Padahal ayat hafalan loh. Nah, yang terakhir. Apa tema kita bulan ini? Firman Tuhan dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Temanya tuh sama tuh. Tentang Kakak. Shalom ya? Oke, Shalom. Silakan. Kakak. Saya Kak. Kakak. Dulu Shalom dulu ya. Shalom. Tema sepanjang bulan ini. Apa tuh namanya? Apa sih? Aduh. Ingat ketemu 1, 2, 3. Oke, kita ganti ke Michelle. Michelle silakan. Tema dari minggu pertama. Apa? Tuhan Yesus keren. Terbaik. Fabulous. Thank you ya, Kakak Michelle. Alex. Hadir? Siapa? Alex, saya mau nanya tadi
Saya kalau nggak salah lihat ada yang belum lower hand deh dari tadi deh, Kak. Iya sama. Oh gitu. Thank you. Thank you Angelo. Terkali perhatiin lagi ya. Oke, 3 pertanyaan udah ya. Oke, kita mau closing ibadah kita hari ini. Alex, sorry. Adin, Potong gimana ya. Kak? Sebelum ditutup dengan doa berkat yang akan disampaikan nanti oleh Kak Alex videonya, Kakak umumin untuk yang absen ya. Bentar ya. Baik, Kak. Oke, selamat kepada Kiela yang sudah mendapatkan 10 poin untuk kuis Alkitab. Yuk, beri tepuk tangan buat Kiela. Selamat Kiela, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang berikut ini yang sudah posisi absen adik-adik ya, dan aktivitasnya ya. Minggu ini masih belum nih, masih ada kurang 1 orang, dikit lagi ya. Sampai berapa baru dapat? Ini maka akan dapatkan hadiah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berapa? Lalu yang sudah mengerjakan aktivitas yang kakak berikan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah setia untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Ada Alvin, Anet, Angelo, Berto, Bintang, Chelsea, Kiela, Luis, Lukas, Emo, Jeges, Johan, Mario, Michelle, Queen, Rio, Tia, Yosua. Ada yang ketinggalan? Maaf. Angelo, Kak. Waduh. Ya? Angelo, Kak. Angelo ada, udah. Oh, ya udah. Oke, ada lagi yang lain? Oke, terima kasih. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Alex. Kak, tadi Makasih, ayat Kak. hafalannya, Kenapa? ayat hafalannya tadi apa? Galatia 5 ayat 14. Galatia 5. Kata Kakak Luis sudah pernah. Oke, berarti makin hatam, makin ingat. Langsung selesai ibadah langsung dikirim ya Kak. Terbaik. Great. Oke, thank you Kak Flori. Terima kasih teman-teman. Kita mau sama-sama dengan sikap doa. Kak Alex sharing doa berkatnya dulu. Adik-adik, semuanya tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, taat pada perintah orang tua, perintah guru, dan perintah kakak-kakak sekolah minggu ya. Mari kakak undang engkau bersama-sama melipat tanganmu, tutup mata, dan sebelum kakak memberikan doa berkat, kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama mengikuti ibadah setiap hari minggu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, Engkau akan membela kami satu persatu. Berkati setiap anak-anak yang saat ini dan sebentar lagi akan menghadapi ujian, atau ada yang menghadapi tryout, ada yang mengikuti ulangan-ulangan, dan semua pelajaran yang mereka ikuti. Biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak kami. Berikan kecerdasan, berikan kepandaian, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap anak-anak adalah anak-anak yang benar-benar membanggakan. Bukan hanya membanggakan Tuhan Yesus, tapi membanggakan orang tua mereka, membanggakan guru-guru mereka, dan kami percaya dengan begitu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hamba berdoa pada hari ini untuk anak-anak yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka, supaya pada waktu yang akan datang boleh benar-benar memiliki kesehatan sempurna sehingga bisa mengikuti ibadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami mau bersama-sama tutup dengan doa berkat. Mari adik-adik, saya undang engkau bangkit berdiri, kakak akan memberikan doa berkat.
Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati semua. Kita foto dulu ya, Kak. Oh iya. Ya, Oliver, sorry. Oliver, di sampingnya ada Gwen. Ada, Kak. Ada ya? Oke, semuanya dinyalain kameranya kecuali ada problem, nggak apa-apa. Soalnya hari ini kayaknya sinyalnya banyak problem. Sampai kakak pun mengalaminya soalnya. Oke ya, siap semuanya. Senyum yang manis. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkati semua. Dadah. Aku sudah menyampaikan. Tuhan Yesus berkati. Makasih Kak. Shalom. Sama-sama. Shalom.